Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita yang sedemikian banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunia wal akhirah. Selanjutnya mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, di pagi hari ini saya akan melanjutkan untuk membacakan Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang terakhir kemarin saya sudah selesai atau belum selesai, maksud saya pada sesi ketika perang Uhud mau selesai gitu. Maksud saya seperti itu, perang Uhud mau selesai, dan seperti kita ketahui bersama bahwa dalam perang tersebut pihak pasukan muslim bisa dikatakan kalah gitu ya, perang Uhud ini ya. Tapi dari kekalahan itu kemudian banyak hikmah yang berada di baliknya. Nah, saya akan menyampaikan sub yang berikutnya adalah setibanya Rasulullah SAW di jalan setapak di bukit. Tatkala Rasulullah SAW telah memantapkan posisinya di jalan setapak, Ali bin Abi Thalib pergi memenuhi topi besinya dengan air yang berasal dari mihras. Ada yang mengatakan mihras adalah batu besar yang dilubangi dan memuat banyak air. Ada pula yang mengatakan ia adalah nama sumur di Uhud. Lalu dia membawanya kepada Rasulullah SAW agar beliau meminumnya. Tetapi beliau mencium bau tak sedap darinya sehingga enggan meminumnya, lalu membasuh darah dari wajahnya dan menyiram kepalanya sambil berkata, "Kemarahan Allah menjadi-jadi atas orang yang membuat wajah nabinya berdarah." Sahal menuturkan, "Demi Allah, sungguh aku mengetahui siapa yang telah membasuh luka Rasulullah SAW, siapa yang menyiramkan air dan dengan apa beliau diobati. Fatimah, sang putrinya lah yang membasuhnya. Ali bin Abi Thalib yang menyiramkan air dengan perisai. Ketika Fatimah melihat bahwa air tidak menambah kecuali derasnya aliran darah, ia mengambil sobekan tikar, membakarnya dan menempelkannya sehingga darah berhenti keluar. Setelah itu Muhammad bin Maslamah membawa air tawar yang segar, maka Nabi SAW meminumnya dan mendoakan kebaikan untuknya. Lalu dia menunaikan sholat zuhur dengan duduk karena pengaruh luka, dan para prajurit Islam sholat di belakangnya dengan duduk pula. Berikutnya kegembiraan Abu Sufyan usai perang dan adu mulutnya dengan Umar. Tatkala persiapan pasukan musyrik untuk pulang telah selesai, Abu Sufyan naik ke atas bukit dan berteriak, "Apa di antara kalian ada Muhammad?" Mereka tidak menjawabnya. Ia bertanya lagi, "Apakah di antara kalian ada putra Ibnu Quhafah?" Maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka juga tidak menjawab. Ia bertanya lagi, "Apakah di antara kalian ada Umar bin Al-Khattab?" Mereka pun tidak menjawabnya, karena Nabi SAW melarang mereka menjawabnya. Abu Sufyan tidak menanyakan kecuali ketiga orang itu karena sepengetahuannya dan kaumnya bahwa kokohnya Islam adalah karena mereka bertiga. Ia berkata, "Ketika orang itu telah kalian habisi." Dengan itu Umar tidak dapat lagi menguasai dirinya dan berkata, "Wahai musuh Allah, sesungguhnya orang-orang yang engkau sebut itu masih hidup. Allah telah mengekalkan sesuatu yang menyusahkanmu." Ia menjawab, "Di antara kalian ada orang-orang yang dicincang dan tidak akan aku pedulikan, dan engkau tidak dapat menyusahkanku." Kemudian dia berkata, "Tinggikanlah Hubal." Nabi SAW berkata, "Mengapa kalian tidak menjawabnya?" Mereka balik bertanya, "Apa yang harus kami lakukan?" Beliau menjawab, "Katakan, Allah lebih tinggi dan agung."
Abu Sufyan berkata lagi, kami memiliki Al-Uzza sedangkan kalian tidak memilikinya. Al-Uzza ini berhala. Ini Abu Sufyan masih kafir nih. Nabi SAW bertanya, mengapa kalian tidak menjawabnya? Mereka balik bertanya, apa yang harus kamu katakan? Beliau menjawab, Allah adalah Tuhan kami sedang kalian tidak memiliki Tuhan. Abu Sufyan berkata lagi, engkau telah memberi anugerah wahai Tuhan, perang Uhud adalah pembelaan bagi perang Badar dan perang telah imbang. Umar menjawab dan berkata, tidak sama. Prajurit kami yang terbunuh berada di surga, sedang para prajurit kalian yang terbunuh di neraka. Lalu Abu Sufyan berkata, wahai Umar, mendekatlah kepadaku. Rasulullah SAW memerintahkan, datangilah dia dan lihatlah ada apa dengannya. Maka Umar pun mendatanginya dan Abu Sufyan bertanya kepadanya, wahai Umar, aku memintamu atas nama Allah, apakah kamu telah berhasil membunuh Muhammad? Umar menjawab, demi Allah, tidak. Beliau sekarang mendengar omonganmu. Abu Sufyan berkata, bagiku engkau lebih jujur dan lebih baik daripada Ibnu Qom'ah. Janji berperang lagi di Badar. Ibnu Ishaq meriwayatkan ketika Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya pulang, ia berteriak, sesungguhnya kami berjanji kepada kalian untuk berperang lagi di Badar pada tahun yang akan datang. Maka Rasulullah SAW berkata kepada salah seorang sahabatnya, katakanlah, Badar adalah janji antara kami dan engkau. Memata-matai pasukan musyrikin. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib seraya berkata, pergilah dan buntutilah pasukan musyrikin dan lihatlah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka inginkan. Jika mereka menuntun kuda dan menunggang unta, maka mereka ingin pulang ke Mekah. Tetapi jika mereka menunggang kuda dan menuntun unta, maka mereka ingin menyerbu Madinah. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, jika mereka ingin menyerbu Madinah, maka aku akan menghadang mereka di sana, lalu aku akan memerangi mereka. Ali berkata, aku pun pergi membuntuti mereka dan mengawasi apa yang mereka lakukan. Mereka ternyata menggiring kuda dan menunggangi unta dan bergerak ke arah Mekah. Mencari prajurit yang gugur dan terluka. Para prajurit Islam disebar untuk mencari mereka yang gugur dan terluka setelah kepulangan Quraisy. Zaid bin Sabit menceritakan, pada perang Uhud, Rasulullah SAW mengutusku mencari Sa'ad bin Al-Arrobi. Beliau berkata kepadaku, jika engkau bertemu dengannya, sampaikan salam dariku dan katakan padanya. Rasulullah SAW bertanya kepadamu, apa yang kamu dapati dalam dirimu? Zaid berkata, kemudian aku berkeliling di antara para prajurit yang gugur dan terbunuh. Aku berhasil menemukannya dalam keadaan sakaratul maut. Di tubuhnya ada 70 luka, baik karena tusukan tombak, sabetan pedang maupun hujaman anak panah. Aku berkata kepadanya, wahai Sa'ad, Rasulullah SAW mengucapkan salam kepadamu dan berkata kepadamu, beritahu aku apa yang kamu dapati dalam dirimu. Ia menjawab, salam balik buat Rasulullah SAW dan katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, aku mendapati aroma surga. Kemudian dia melanjutkan, katakan kepada kaumku Ansor, kalian tidak punya alasan di hadapan Allah. Jika sampai Rasulullah SAW terbunuh, sedang kalian masih punya mata yang bisa melihat, pada saat itu juga rohnya melayang. Di antara para prajurit yang terluka, mereka menemukan Al-Usairim Amir bin Sabit, sedang dia dalam keadaan sekarat. Sebelum itu mereka pernah memintanya masuk Islam, tetapi dia menolaknya. Para sahabat berkata, ini adalah Al-Usairim, apa yang memotivasinya ikut berperang? Kami telah meninggalkannya dalam keadaan dia mengingkari Islam. Lalu dia bertanya kepadanya, apa yang memotivasi ikut dalam perang? Apakah karena cinta kepada kaummu ataukah cinta kepada Islam? Dia menjawab, cinta kepada Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian aku berperang bersama Rasulullah SAW hingga menimpaku apa yang kalian lihat. Lalu pada saat itu juga ia wafat. Para sahabat menceritakan pada Rasulullah SAW, beliau pun bersabda, ia termasuk penghuni surga. Abu Hurairah berkata, dan ia belum pernah sholat kepada Allah walaupun sekali. Ini luar biasa ya. Jadi di akhir hayat seseorang, ya sebelumnya dia kafir, tetapi ketika mau meninggal dia sempat bersahadat. Nah, ini Rasulullah sesuai dengan sabdanya, dia termasuk penghuni surga, walaupun belum pernah sholat, sesuai yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini ya. Di antara para prajurit terluka yang mereka temukan adalah Qosman.
Ia telah berperang laksana para pahlawan. Ia tanpa bantuan orang lain berhasil membunuh 7 atau 8 prajurit musyrikin. Para sahabat menemukannya penuh dengan luka, lalu memikulnya ke perkampungan Bani Dufer, dan orang-orang Islam memberikan kabar gembira kepadanya akan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dia berkata, "Demi Allah, aku tidak berperang kecuali karena martabat kaumku. Seandainya bukan karena hal itu, aku tidak akan berperang." Maka ketika lukanya semakin parah, ia bunuh diri dengan menikam dirinya. Rasulullah SAW apabila diingatkan tentangnya, beliau berkata, "Ia termasuk penghuni neraka." Lah ini, orang ikut berperang walaupun di kelompok kaum muslim, tapi ternyata motivasinya lain, bukan karena lillahi ta'ala. Dia menjawab karena martabat kaumnya, ya. Dan bahkan naudzubillah, dia kemudian bunuh diri ini, yang namanya si Kosman ini ya. Akhirnya Rasulullah mengatakan bahwa dia termasuk penghuni neraka. Inilah akhir perjalanan mereka yang bertempur karena asyabiyah, nasionalisme, atau karena apapun juga selain meninggikan kalimat Allah. Meskipun mereka berperang di bawah panji Islam, bahkan meski dalam pasukan Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi yang tertinggi itu motivasi karena lillahi ta'ala, karena Allah semata gitu. Ya, bukan karena, bahkan nasionalisme pun motivasi yang tidak akan menyelamatkan. Yang benar adalah karena perintah Allah, karena ingin mendapatkan ridho Allah. Kebalikan dari hal di atas didapati di antara prajurit yang terluka ada seseorang yang berasal dari Yahudi, Bani Sa'labah. Ia berkata kepada kaumnya, "Wahai orang-orang Yahudi, demi Allah, sungguh kalian telah mengetahui bahwa kewajiban membela Muhammad atas kalian merupakan suatu kebenaran." Mereka berkata, "Hari ini adalah hari Sabtu." Ia berkata, Sabtu itu Sabat kalau orang Yahudi ya, hari yang mulia. "Kalian tidak punya hari Sabtu lagi." Kemudian dia mengambil pedang dan bekalnya seraya berkata, "Jika aku mati, maka hartaku adalah untuk Muhammad. Biarlah dia membelajakan yang sesukanya." Kemudian dia berangkat berperang hingga terbunuh. Maka Rasulullah pun bersabda, "Mukhairik sebaik-baik orang Yahudi." Nah ini, walaupun dari kaum Yahudi, tapi ketika dia ikut berperang untuk membela Islam, dalam hal ini pasukan Rasulullah, maka mendapat apresiasi dari Rasulullah. Mukhairik, ini orang Yahudi ini, adalah sebaik-baik orang Yahudi. Mengumpulkan para syuhada dan mengebumikan mereka, menguburkan mereka. Rasulullah SAW menatap para syuhada dan bersabda, "Aku merupakan saksi bagi mereka. Sesungguhnya tidak satupun orang yang terluka karena Allah, pasti Allah membangkitkannya pada hari kiamat. Lukanya akan berwarna seperti warna darah dan aromanya laksana kasturi." Beberapa orang sahabat telah membawa orang-orang yang gugur ke Madinah, maka Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka dibawa kembali untuk dikebumikan di tempat mereka gugur. Makanya di kawasan Uhud, Gunung Uhud, di depannya itu ada makam para syuhada ya, kalau kita berkunjung ke Uhud itu. Karena perintah Nabi ya, bahwa yang meninggal atau yang gugur di perang Uhud ya dikuburkan di situ, tanpa dimandikan serta dikuburkan setelah terlebih dahulu menanggalkan perisai besi dan kulit-kulit binatang yang mereka pakai. Mereka ada yang dikemukan berdua atau bertiga dalam satu liang lahat. Sebagaimana juga setiap dua orang dibungkus dengan satu baju kain. Kemudian beliau bersabda, "Siapakah di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya?" Maka para sahabat menunjuk ke arah seseorang yang kakinya telah ada di liang lahat. Maka beliau bersabda, "Aku akan menjadi saksi mereka pada hari kiamat." Abdullah bin Amir bin Haram dan Amir bin Al-Jamuh dikubur dalam satu liang karena cinta yang telah terjalin antara mereka. Para sahabat kehilangan jasad Hanzalah, maka mereka pun mencarinya dan menemukannya di suatu tempat di atas tanah. Dari tubuhnya menetes air. Rasulullah SAW memberitahu para sahabatnya bahwa para malaikat memandikannya. Lalu beliau bersabda, "Tanyakan kepada istrinya apa yang telah terjadi padanya." Maka mereka bertanya kepada istrinya, dan dia pun memberitahukan mereka apa yang terjadi padanya. Karena itulah Hanzalah dijuluki orang yang dimandikan malaikat. Nah, dari jasadnya keluar air itu. Rasulullah karena punya kelebihan kasaf ya, itu mengatakan bahwa yang bersangkutan sedang dimandikan oleh para malaikat.
Pada saat melihat apa yang menimpa Hamzah, paman sekaligus saudara sepersusuannya, kesedihan beliau tidak terperikan. Kemudian bibinya Sofiyah datang untuk melihat saudaranya Hamzah. Rasulullah SAW memerintahkan anak Sofiyah, Az-Zubair, agar memintanya pulang supaya tidak melihat apa yang menimpa saudaranya. Sofiyah malah berkata, "Mengapa? Mengapa? Telah sampai berita kepadaku bahwa ia saudaraku telah dirusak tubuhnya, dan itu di jalan Allah. Alangkah senangnya kami karenanya. Aku hanya akan mengharap pahala karenanya dan bersabar insya Allah." Ia pun mendekatinya, mendoakannya, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan memohonkan ampun untuknya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar dia dikubur dengan Abdullah bin Jahsy, keponakan sekaligus saudara sepersusuannya. Ibnu Mas'ud menceritakan, kami tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW menangis dengan tangisan yang melebihi tangisan beliau terhadap Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau meletakkannya di arah kiblat, berdiri di sisi jenazahnya lalu menangis hingga terisak-isak. Pemandangan para syuhada sangat memilukan dan merobek-robek hati. Khobab menceritakan, tidak diperoleh kafan untuk Hamzah kecuali pakaian yang pendek. Jika dipakai menutupi kepalanya, maka ia terangkat dari kakinya, dan jika dipakai menutupi kakinya, ia tertarik dari kepalanya, hingga akhirnya dia dipakai menutup kepalanya, sedang kakinya ditutupi dengan daun izkir. Abdurrahman bin Auf berkata, Mus'ab bin Umar telah gugur, dan dia lebih mulia daripada diriku. Dia dikafani dengan sehelai kain, jika kepalanya ditutup, maka kedua kakinya terlihat. Dan jika kakinya ditutup, maka kepalanya terlihat. Hal senada diriwayatkan dari Khobab. Di dalamnya disebutkan, maka Nabi SAW berkata kepada kami, tutupilah kepalanya dengan kain dan tutupilah kakinya dengan daun izkir. Sebagai yang terakhir ya saya sampaikan, Rasulullah SAW memuji Tuhannya dan berdoa kepadanya. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa pada perang Uhud ketika pasukan musyrik mundur, Rasulullah SAW bersabda, luruskan barisan kalian agar aku dapat memuji Tuhanku. Maka mereka pun menjadi beberapa baris di belakangnya. Lalu beliau berdoa, ya Allah, hanya untukmu segala puja dan puji. Ya Allah, tidak ada yang dapat menyempitkan apa yang engkau lapangkan, dan tidak ada yang dapat melapangkan apa yang engkau sempitkan. Tidak ada yang mampu memberi petunjuk bagi siapa yang engkau sesatkan, dan tidak ada yang mampu menyesatkan siapa saja yang engkau beri petunjuk. Tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau tahan, dan tidak ada yang dapat menahan apa yang engkau beri. Tidak ada yang dapat mendekatkan apa yang engkau jauhkan, dan tidak ada yang dapat menjauhkan apa yang engkau dekatkan. Ya Allah, lapangkanlah untuk kami keberkahan, rahmat, karunia, dan rezekimu. Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan abadi yang tidak berubah, tidak pula sirna. Ya Allah, aku memohon kepadamu pertolongan pada hari kemiskinan atau kiamat, dan keamanan pada hari ketakutan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa yang engkau anugerahkan pada kami, dan juga dari kejelekan dan apa yang engkau tidak berikan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah keimanan sebagai sesuatu yang kami cintai, hiaskanlah ia di hati kami. Jadikanlah kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan sesuatu yang kami benci, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya Allah, matikanlah kami sebagai muslim, hidupkanlah kami sebagai muslim, dan gabungkanlah kami dengan orang-orang soleh tanpa hina dan tersiksa. Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir yang mendustakan rasul-rasulmu dan menghalang-halangi manusia dari jalanmu. Timpakanlah kepada mereka siksa dan azabmu. Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, wahai Tuhan yang maha benar. Demikian teman-teman untuk hari ini, pagi ini saya menyampaikan bagian dari Sirah Nabawiyah sesi Perang Uhud. Mudah-mudahan bermanfaat, kita semakin mengenal sosok Rasulullah, dan oleh karena itu mudah-mudahan kita semakin mencintai sehingga kelak ya kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.